Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh aktivitas yang telah kita jalani hingga detik ini dinilai sebagai ibadah yang diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk digolongkan hamba-hamba yang saleh setidaknya sampai dengan detik ini. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-36 di surah Al-Baqarah. Nah, menutup nilai kebaikan dan dipertahankan dengan keangkuhan, ini yang sering saya ingatkan bisa berpeluang menghadirkan bukan hanya kesombongan, tapi juga sifat menjauh dari hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada setiap hamba untuk mendapatkan kesolehan, tapi kesombongan yang dipertahankan berpotensi menjauhkan dan menutup sifat-sifat kebaikan yang memungkinkan seorang hamba mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, iblis yang sejatinya sangat memahami, sangat mengetahui Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, tapi tidak memanfaatkan potensi kebaikan yang bisa diraih itu, namun memilih untuk menutupi segala potensi itu dengan kesombongan dan keangkuhannya, sehingga ia menolak peluang mendapatkan hidayah dan mengalihkannya untuk membuktikan kesombongan itu dengan menggoda Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Jadi di titik ini, teman-teman, kita akan ambil satu kesimpulan yang sangat cepat, bahwa ketika iblis ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaknat karena sikapnya yang tidak mau patuh terhadap Allah, maka keangkuhan yang ia pertahankan itu membawa ia untuk menantang dan ingin membuktikan kepada Allah dengan kesombongannya bahwa ia tidak mau sujud hormat kepada Adam karena merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam, merasa lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Terekam itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 12 sampai dengan 13 itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah firmankan, kenapa engkau tidak mau taat menaati perintahku, kata Allah, dengan sujud hormat kepada Adam itu. Bukan perkara sujudnya, bukan hormatnya, tapi ini perintah Allah, kata Allah. Kenapa engkau tidak menaati perintahku? Maka di situ iblis mengatakan, saya merasa lebih hebat, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Dalam bahasa terjemah yang bebas, bukan pada levelnya. Yang dicipta dengan keadaan lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Nah, kalimat ini yang menghadirkan keangkuhan, kesombongan, sehingga menutup kesadaran untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kondisi demikian, tadi saya katakan dia sebetulnya menyadari Allah Maha Pengampun, Pemaaf, tapi tertutup kesombongan pada dirinya, sehingga tidak mampu menangkap sinyal-sinyal ampunan dan rasa kasih yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih dia kembali bertobat dan kembali menatap rahmat Allah, dia mempertahankan keangkuhan itu dengan mengajukan satu statement yang disinilah kemudian dengan statement dimaksud dia akan menjadi musuh abadi bagi seluruh anak cucu Adam yang membawa misi kehidupan di muka bumi. Statement inilah yang menjadikan dia berubah dari yang sekedar iblis untuk dirinya sendiri menjadi sosok lain yang dengan penamaan ini dia menularkan semua jenis keburukannya dan menggoda seluruh anak cucu Adam untuk bergeser dari misi utamanya, sehingga dia berharap dengan itu mendapatkan perhatian dan pembuktian serta pembenaran dari Allah bahwa memang dia merasa yang paling hebat. Maka saat itulah kemudian Allah merubah namanya dari sekedar iblis buruk untuk pribadi menjadi syaitan. Ini yang kita kemudian akan dapati di ayat ke-36. Mari kita baca sejenak untuk mendapatkan keberkahan di ayat ini. Selanjutnya kita akan coba menggali detil dari makna syarah penjelasan yang terkait dengan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma asyaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Silahkan teman-teman bisa diakses di ayat 36 di surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Saya masih bersama tafsir Tanwirul Miqbas ini ya, min tafsiri Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, karena yang lain nanti kita bisa gunakan di dalam detil penjelasan. Kita akan coba ambil dari sini, dari sini, dari sini, dari berbagai referensi tafsir yang otoritatif. Saya tampilkan yang ini dulu, sebab ini termasuk tafsir yang paling awal, yang dinisbatkan kepada
begawan tafsir dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mendapatkan pengukuhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai terjemahan Al-Qur'an. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha. Kita lihat di sini ya. Fa'azallahuma fastazallahuma. Ya, maka menggelincirkan kepada Adam dan Hawa itu asyaitanu, syaitan. Di sini sangat baik sekali teman-teman sekalian dari penjelasan menggunakan formulasi bahasa Arabnya. Ya, jadi ketika kita lihat di tafsir Tanwirul Miqbas ini yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menafsirkan fa'azallahuma fastazallahuma. Jadi ada azalla, ada istazalla, itu berbeda. Ya, jadi kalau kita gunakan seperti kembali kepada diksi yang digunakan dalam Al-Qur'an, yaitu azalla, fa'azallahuma, ya, sudah menggunakan fa di situ, kemudian kita dapati di situ kata azalla secara langsung. Ya, maka di sini menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat, deh, berlangsung dengan cepat karena saking ingin nafsunya membuktikan keburukannya, kesombongannya, kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sosok iblis ini kemudian ingin cepat-cepat membuktikan. Itu gambarannya. Ya, fa'azallahuma, maka ia mencoba cepat ingin menggelincirkan. Jadi azalla yuzillu itu ya sesuatu yang memplesetkan, sesuatu yang menggelincirkan. Jadi kalau kita misal dapati seseorang tergelincir, ya, baik itu tergelincir kakinya, zallatil aqdam, atau tergelincir lisannya, zallatil lisan, ya, yang menyebabkan dari ketergelinciran ini dia bisa terjatuh. Kalau lisan terjatuh dalam kesalahan berbicara, bisa dimanfaatkan sehingga menjadi sesuatu yang kemudian merendahkan atau juga bisa menyengsarakan, ya, atau dalam konteks yang lain juga bisa menyudutkan. Nah, tergelincir kaki, zallatil aqdam, juga sama, bisa jadi menggelincirkan, menjatuhkan. Kalau tergelincirkan ke bawah, ya, maka ini majas yang sangat indah yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi syaitan berusaha menggelincirkan Adam dan Hawa alaihi wassalam sehingga jatuh rendah, ya. Di ketika dijatuhkan itu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tersudutkan posisinya, terjatuhlah kemudian ke bawah, dari keadaan yang ada di surga turunlah kemudian ke bumi, jatuhkan ke bawah. Maka bagaimana di sini indahnya Al-Qur'an menggunakan satu lafaz untuk melingkupi seluruh makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Ini ataf yang menyambungkan kepada konteks sebelumnya, atau juga kalau diartikan ibtidai, memulai satu kegiatan juga bisa. Kita akan lihat nanti tafsirnya. Fa'azallahuma, ya. Fa'azallahuma asyaitanu, ya, anha. Nah, ini ya. Ini kata kerjanya azalla, ini fa di sini ya. Kita detilkan ya supaya ngajinya terasa lebih enak. Kalau fa di sini dimaknai dengan ataf, harfu atfin rabitin syai'aini bila hudud atau bila haddin. Huruf penyambung antara konteks sebelum kejadian ini, kan, dengan informasi yang disampaikan di ayat ini, seakan tanpa adanya sekat atau sesuatu yang berlangsung dengan sangat cepat, ya. Jadi kalau sudah menggunakan fa, sesuatu itu berlangsung cepat, cepat sekali, ya, seperti Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa minta keturunan dalam salat di mihrabnya Maryam alaiha assalam di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-38, ya, ketika Allah firmankan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud doa, kan? Kemudian ayat 39-nya pakai fa. Ketika doa selesai, salatnya belum tuntas, doanya baru selesai. Tiba kemudian langsung dijawab dengan cepat, seakan tanpa jeda. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Pakai fa, sesuatu yang berlangsung cepat. Ya. Nah, hikmah dari penggunaan huruf fa ini memberikan kesan bahwa begitu iblis ingin cepat membuktikan, kan, bahwa dia merasa yang paling hebat, yang paling tinggi status, sehingga memang tidak level untuk hormat kepada Adam alaihi salam. Ya, padahal Allah sudah menegur bahwa poinnya bukan karena hormat ke Adamnya, poinnya adalah perintah
Allah. Hanya karena ia diliputi oleh kesombongan, maka seakan dibutakan oleh keangkuhan itu, sehingga tak mampu menatap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah sudah tegaskan. Ini yang sangat berbahaya, ini sangat hati-hati. Saya akan highlight dulu di poin ini sebelum kita detilkan pada penjelasan berikutnya, supaya teman-teman dan kita semua begitu ingat. Hal yang pertama nanti akan diwariskan oleh iblis dari penyakit buruknya itu adalah membangun rasa yang sama. Bagaimana mewariskan sebuah sifat kesombongan sehingga menutup pintu dan peluang taubat bagi setiap anak cucu Adam ketika berbuat salah. Itu mesti hati-hati. Ya, mesti hati-hati karena kalau seseorang sudah diliputi keangkuhan yang diwariskan oleh iblis, itu berpotensi menutup pintu hidayah yang sesungguhnya Allah telah bentangkan. Itu yang menjadikan tidak mudah untuk diberi penjelasan. Ya, diberikan penjelasan menentang, kan? Bukan hanya masuk telinga kanan tapi langsung ditutup. Ya, tutup seakan gak mau mendengar, seakan merasa benar sendiri. Itu yang sangat berbahaya. Ya, kembali ke sini. Ini hikmahnya kenapa menggunakan fa. Kalau ini dipahami sebagai harful ibtida, huruf untuk memulai sesuatu, ya. Harful ibtida, ya, huruf untuk menunjukkan dimulainya sesuatu, ya. Maka ini pun masih berkorelasi. Jadi begitu ia divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sosok yang kontroversial, yang sangat angkuh, yang sangat sombong, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berkata, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam, seperti tadi yang telah kita dapati di Quran surah ke-7 ayat ke-12 sampai dengan 13. Maka dia ingin membuktikan keangkuhannya itu dan bersegera ingin memulai. Ini ibtidah itu kan memulai, ya, bersegera ingin memulai, membuktikan apa yang ia rasakan itu. Maka apa yang kemudian ia lakukan? Dia tidak harus menunggu kemudian tugasnya Adam dimulai di muka bumi. Seperti di ayat ke-30 itu Allah deklarasikan dan viralkan kepada semua makhluk yang telah tercipta. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugasnya kan fil ardi, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan berikutnya. Tugas Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya adalah di bumi, memakmurkan, membangun, menjaga, saling menggantikan. Nah, iblis ini tidak ingin menunggu sampai dengan keadaan di bumi, tapi ingin segera cepat membuktikan, sehingga ketika Adam dan Hawa pun sedang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal keadaan, mengenal perintah, mengenal larangan, mengenal kenikmatan yang mungkin didapatkan, menikmati apa yang disajikan di surga sementara tempat berlatih itu, maka dia ingin cepat membuktikan sejak berada di tempat training itu, di surga sementara itu. Maka dengan itulah kemudian di sini menggunakan isyarat huruf fa untuk memberikan kesan bahwa dia ingin segera memulai, ya kan? Dia ingin cepat membuktikan dengan konteks sebelumnya. Maka disinilah digunakan kemudian oleh Al-Quran kata azalla. Fa'azalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'azalla, ya, sesuatu yang cepat. Ya. Jadi ini fi'ilnya, ya, fi'il madhinya, kemudian huma di sini maf'ulun bihnya sebagai objeknya, ya, huma menunjuk kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam, ya, Hawa. Nah, pelakunya, ya, yang menggelincirkan ini asyaitan, ini fa'ilnya, ya kan? Kemudian tempatnya ini keterangannya anha anil jannah, dari surga. Ini garis besarnya. Nah, sekarang kita kaji satu-satu. Azalla, ya kan? Azalla yuzillu, menggelincirkan. Tadi telah saya sampaikan sebagai pembuka di depan, menggelincirkan. Ya. Tadi saya katakan sesuatu yang tergelincir, konotasinya seringkali dibawa pada aspek negatif, yang terjatuh, tersudutkan, terpojokkan, tertuduh, dan sebagainya. Ya kan? Ya, di dalam peribahasa sering dikatakan kan, terpelesetnya lisan, tergelincirnya lisan lebih berbahaya dibandingkan tergelincirnya kaki. Kaki saja tergelincir, jatuh, sakit, dan jatuh ke bawah, sakit. Tergelincir lisan bisa terpojokkan, tersudutkan, tertuduh, dan sebagainya. Maka betapa indahnya Al-Quran ketika menggunakan kata ini memberikan kesan bahwa motivasi yang dihadirkan oleh iblis itu betapa jahatnya. Dia ingin segera menjadikan Adam itu tergelincir sehingga tersudutkan. Dia ingin berkata, benarkan ya Allah, saya kan hebat, saya kan lebih tinggi dari Adam, dan sebagainya. Ya, dan dia menyadari di saat yang bersamaan, sungguhnya Allah Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, cuma karena sombong, ini bahayanya. Ya kan? Motivasinya ingin menyudutkan Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam,
kan, menjadikan keduanya terpojok, tertuduh, tergelincir, jatuh dan sebagainya. Pun juga dengan anak keturunannya seperti kita semua sampai detik ini saat misi itu dimulai oleh siapapun. Jadi mesti hati-hati ya, nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan penafsiran azalla ini dengan istazalla ya, fastazallahuma istazalla ya kan, dari kata azalla menunjukkan sesuatu yang cepat ya, menggunakan bentuk ista. Tuh, ista. Jadi beda di sini dengan af'ala dengan istaf'ala. Bentuk ista ini biasanya menunjukkan kepada satu motivasi yang diinginkan dalam bentuk permintaan misalnya, atau sesuatu yang memang diharapkan ya, sesuatu yang diharapkan, diinginkan untuk mendapatkan itu. Contoh misalnya ghafara, ghain, fa dan ra itu adalah ampunan ya. Kemudian kita ingin robah ghafara, mengampuni ya, kemudian al-ghafru, ghafranun, ampunan, menjadi ingin kita dapatkan ampunan itu, ingin minta ampun, memohon ampunan, maka robah kalimatnya dengan ditambahkan ista di depannya. Jadi kalau kata dasarnya itu ghain, fa dan ra dan ditambahkan ista dengan hamzah wasal kemudian sin dan ta gitu ya, maka digabungkan ini ke sini menjadi istaghfara. Istighfar, meminta ampun, menginginkan satu ampunan, ya kan? Sifatnya nanti disebut dengan istighfar, ya kan? Istaghfara yastaghfiru istighfaran, ya kan? Istighfar. Tuh. Di formulasi ista menunjukkan sesuatu yang diinginkan, diminta, dimohonkan, ya kan? Ahsana yuhsinu, memperbaiki, ya kan? Baik, kalau kita ganti istahsana yastahsinu ya, menginginkan satu kebaikan, mencoba untuk menjadi lebih baik. Ini formulasi ista. Kalau kita terapkan ke sini istazalla, kan, menginginkan satu ketergelinciran. Jadi bukan sekedar ingin cepat menggelincirkan Adam, tapi memang iblis ini la'natullahu alaihi memang punya motivasi yang kuat menginginkan. Ya, bukan sekedar menggelincirkan, tapi memang menginginkan ketergelinciran itu terjadi pada Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Jadi ini sempurnalah menunjukkan sifat buruk yang melekat kepada makhluk laknatullahu alaihi itu ya. Ya, hati-hati ya. Saya ingin kebawahkan saja iblisnya ya. Jadi jangan taruh di atas. Nih. Jadi ketika Al-Quran mengungkap dengan kata fa'azalla, ya kan? Dan ditafsirkan dengan istazalla, ini kejeniusan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ingin menunjukkan betapa sempurnanya motivasi keburukan yang dimiliki oleh iblis laknatullahi alaihi. Jadi bukan sekedar dia menginginkan ketergelinciran pada Adam dan Hawa itu terjadi, tapi bagaimana caranya supaya cepat tergelincirnya, cepat salahnya, cepat menjadi tertuduhnya dan melekat itu dalam kehidupannya dan kehidupan keturunannya. Jelas ya sampai di sini? Baik. Ini indahnya kalau kita pelajari diksi Al-Qur'an. Jadi kalau kita ngajinya agak perdalam sedikit, kita betapa memahami ya keburukan iblis itu, sehingga wajar kalau nanti kita akan temukan dalam ayat ini memang musuh yang sangat nyata. Ya, musuh yang nyata itu kan yang musuh yang betul-betul menginginkan keburukan, ketergelinciran dan kehancuran yang melekat kepada lawannya, itu kan? Ya. Dan kan musuh yang sifatnya sementara, yang tidak abadi itu, ya, yang bukan nyata itu, dia melakukan sesuatu tapi masih ada peluang untuk menerima perdamaian, kebaikan-kebaikan. Iblis berbeda. Iblis itu sudah menutup semua pintu itu. Ya, sumpahnya dia adalah bagaimana caranya mencelakakan, ya, menggoda dari semua sisi agar ya apa yang menimpa kepada Adam dan Hawa alaihissalam serta keturunannya betul-betul terpojok, tertuduh dan semua sifat negatif lainnya. Karena itu nanti di lain ayat akan disebut sifat ini dengan aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Ya. Di sini huma didahulukan objeknya. Ya, fa'azallahuma. Asalnya begini, fa'azallasyaitanu, ya kan? Ya, lahuma misalnya, atau fa'azallasyaitanu, ya lahuma anha. Maka syaitan berusaha ingin cepat menggelincirkan. Nah, kenapa? Ini indah sekali. Kenapa objek didahulukan dibandingkan dengan subjeknya? Untuk memberikan kesan kedengkian dan kebencian yang mendalam dari iblis kepada Adam dan Hawa. Ini poinnya. Jadi memang kita harus posisikan iblis ini musuh.
Ya, ini bahaya gitu. Ya, dan memberikan kesan bahwa sifat dendam itu berbahaya karena akan terus mengiringi, ya, mengiringi nafsu dalam semua kegiatan, sehingga walaupun nggak ada korelasinya akan selalu dikait-kaitkan. Ya, dalam kondisi yang tenang pun selalu dibawa-bawa. Jadi orang yang pendendam itu objek yang didendami, sosok yang didendami terbawa terus dalam kegiatan apapun yang dilakukan. Dan motivasi terburuknya adalah bagaimana caranya dia tergelincir. Itu poinnya. Ya, jadi dari mulai hasad, naik ke hakad, iri hati, masuk kepada dendam. Dendam itu sifatnya bagaimana menggelincirkan, mencelakakan. Ini hati-hati kalau sudah sampai ke level ini, artinya ada dominasi sifat iblis yang sedang dilekatkan, dan bertakwalah kepada Allah, mesti berhati-hati, ya. Jadi kalau sudah ada sifat iri hati, iri naik ke dendam, ya kan? Nah, dari dendam ini biasanya akan terus terbawa. Kalau sudah terbawa, kemanapun beraktivitas, itu hadir terus tuh. Gimana caranya dia sedang tergelincir. Padahal si fulan ini mungkin sedang bekerja di kantornya, sedang mengerjakan kegiatan yang tidak ada korelasinya dengan si fulan yang lain yang didendami, ya. Tapi setiap kegiatan, bahkan masuk ke tempat-tempat tenang pun, misal seperti masjid dan sebagainya, itu motivasinya akan selalu terbawa. Bagaimana supaya dia tergelincir, dia jatuh, dia terpojok, dia tersudut. Nah, itulah kenapa kemudian objeknya didahulukan sebelum subjeknya, untuk memberikan kesan mendalam betapa iblis itu saking bencinya, ya, saking tidak senangnya kepada Adam dan Hawa, punya motivasi kuat untuk membawa ini sebagai misi yang paling utama. Gimana caranya? Jatuh, tersudut, terpojok, dan punya penilaian buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dirubahlah ini dari kata iblis menjadi syaitan. Perhatikan transformasi perubahan kata atau penyebutan istilahnya yang Allah sampaikan kepada makhluk terlaknat ini. Pertama disebutkan iblis di ayat 34. Kan? Quran surah 2 ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kan? Ini kalimat iblis pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 34. Ini sudah tuntas kita sampaikan kesimpulannya. Disebut iblis baru buruk untuk dirinya sendiri. Ya? Ketika keburukan itu diwariskan kepada makhluk yang lain, untuk menjadikan orang itu buruk juga, jauh juga dari Allah, terlempar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berubah kalimatnya dari iblis menjadi syaitan. Ya kan? Asalnya dari kata syaitana, kita turunkan dari kata syaitana, ya, syaitana, sesuatu yang terjauh dari kebaikan. Kalau kita tarik ini kepada karunia Allah, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di segala yang menjauhkan dari sifat rahmat, dari kebaikan yang Allah curahkan, ya, maka itu disebut dengan syaitana. Ya, karena itu sifatnya dilawankan. Kalau rahmat sifat utamanya rahim, kan? Ya. Kalau ini disebut dengan rajim, tuh, rajim. Ya. Sehingga seringkali ketika kita berdoa dan diajarkan dalam Al-Qur'an, kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Sedangkan Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan rahmat, setan menghadirkan laknat. Sehingga segala yang ia kerjakan itu akan berpotensi menjadikan seorang hamba terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlempar, terjauh. Nah, jika pekerjaan ini melekat, ya, kepada subjeknya, pelakunya, maka berubah dari kata syaitana menjadi syaitan. Jelas ya? Ya. Ini pekerjaannya. Jika melekat kepada, ya kan, subjek pelaku dari pekerjaan ini, maka berubah menjadi syaitan, ya kan? Apapun bentuknya. Jadi segala hal yang menjauhkan dari rahmat Allah, dari kebaikan, dari nilai ketaatan kepada Allah, itu bisa disifati dengan syaitan. Ya, baik itu dari kalangan jin, seperti iblis dari kalangan jin, ya kan? Ataupun boleh jadi dari kalangan manusia yang diresapi was-was iblis ini, ya kan? Melekat kepada dirinya sehingga tanpa sadar dia menjadi agen-agen dari iblis. Ya, misal manusia yang mengajak supaya orang lain tidak taat kepada Allah, meninggalkan salat, ya kan? Mencemooh, melaknat, mencela, kemudian juga mengerjakan perburukan yang
perbuatan buruk yang luar biasa jahatnya, membunuh, merampok, berzina dan sebagainya, nah, itu juga dimasukkan dalam kalangan ini syaitan, ya, dari kalangan ins, syayatinal ins wal jin, ya kan? Atau dijamakkan jin jadi jinnah, kemudian ins jadi nas, minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini poinnya. Jelas ya? Baik. Jadi, saya ingin gambarkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah katanya menjadi syaitan, ingin menegaskan dua hal. Bahwa satu, iblis ini sudah berupaya memulai tugasnya dengan misi utama bagaimana menjauhkan ini Adam dan Hawa alaihimassalam dari segala bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk-petunjuk yang menjadikan mereka menjadi nyaman membawa misi kehidupan itu. Gimana caranya kalau sedang beribadah, ibadahnya nggak nyaman? Gimana caranya kalau sedang bekerja, bekerjanya jauh dari bimbingan Allah sehingga nggak ingat Allah? Kalau nggak ingat Allah kan sudah nggak ada kontrol, kan mau korupsi, mau mencuri, mau merampok, mau berzina, mau macam-macam. Itu fungsi utamanya. Bagaimana kemudian dideklarasikan oleh dirinya untuk bisa menjauhkan segala yang terkait dengan misi Adam dan Hawa ini jauh dari rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kata syaitan ini digunakan memberikan kesan bahwa bukan hanya Adam dan Hawa, tapi memang di sini ada sumpah yang dihadirkan untuk menjadikan semua misi itu berlangsung terus sampai Adam dan Hawa memulai misinya di muka bumi dan berketurunan. Karena itu tidak disebutkan kepada sosoknya, tapi diberikan gambaran kepada sifatnya. Ya, karena sosok itu kalau kita bicara zat bisa selesai, tapi sifat itu bisa terus. Seakan mendeklarasikan bahwa ini aku bukan hanya Adam dan Hawa untuk membuktikan kesombongannya, kata iblis, tapi juga akan terus dilakukan sampai kepada anak keturunannya, cucunya, dan memastikan mereka semua jauh dari pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa lain jauh dari sifat-sifat syukur yang dengan itu mereka dipilih, bukan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, penting untuk ditanyakan, dari mana taunya penafsiran itu? Seperti apa kita bisa mengetahui detil dari gerak langkah iblis ini sehingga kita bisa belajar, oh ini cara menghindarinya, oh ini cara kemudian kita menghindari dari berbagai tipu daya yang dirancang oleh iblis ini melalui sifat syaitannya sehingga bisa mengalihkan kepada nilai-nilai kebaikan. Langkah preventif apa yang bisa kita hadirkan untuk bisa menangkal itu semua dan mengarahkan pada semua nilai-nilai kebaikan? Kita insya Allah akan bahas itu semua setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Teman-teman telah tiba waktu Isya di Indonesia bagian Barat. Ya, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan azan, menunaikan sholat Isya berjamaah, melengkapi dengan amalan sunnahnya. Setelah itu kita akan lanjutkan kajian kita, melengkapi apa yang telah kita bahas dan telah kita ulas. Jeda sejenak, lanjutkan pada Isya. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan kembali melanjutkan bahasan kita yang telah kita kupas tadi menjelang Isya tentang segala yang terkait dari godaan-godaan dan misi iblis sehingga menjelma menjadi syaitan ar-rajim la'natullahi alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, di edisi sebelum Isya tadi kita telah menyampaikan bahwa iblis begitu dendamnya kepada Adam dan Hawa alaihimassalam, begitu memuncaknya kedengkian yang ada pada pribadinya dan ditutupi oleh kesombongan itu yang paling fatal, keangkuhan, dan menjadikan selain ia terjauh dari potensi mendapatkan hidayah Allah, juga mengarahkan semua sifat dendam, benci, dengki, dan iri itu untuk menjerumuskan Adam, Hawa, dan keturunan keduanya alaihimassalam. Bagaimana caranya keduanya bisa terpleset, bisa terpojok, menjadi tertuduh, sehingga dengan itu ia merasa bangga bahwa ia telah unggul membuktikan kesombongan yang ia telah tampilkan bahkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut makhluk ini langsung dengan sifat yang melekat kepadanya, sifat abadi yang menjadikan ia selalu berusaha untuk menjauhkan setiap hamba Allah dari anak cucu Adam dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang menjauhkan dari rahmat, dari kebaikan, dari kemuliaan
disebut dengan syaitana, pekerjaannya, perilakunya. Jika melekat kepada subjek pelakunya, maka disebut dengan syaitan. Maka ketika iblis disebut dengan syaitan, memberikan kesan bahwa ia telah memulai misinya untuk menjadi satu sosok musuh yang nyata, yang menjadikan setiap anak cucu Adam akan diusahakan terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mendedikasikan dan mendeklarasikan dirinya, mendedikasikan misinya untuk menguatkan kesombongannya, mendeklarasikan bahwa misi yang ia emban berusaha abadi sampai kehidupan berakhir untuk menjadikan apa yang telah ia klaim sebagai sebuah kebenaran menurut versinya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mendetilkan bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita tentang baik itu sumpahnya syaitan ini, pun demikian cara kerjanya yang ia lakukan untuk menjerumuskan, menggelincirkan anak cucu Adam, dan bagaimana kita bisa mewaspadai itu semua sehingga kita bisa mencegah ketergelinciran dimaksud dan mengarahkan semua aktivitas kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan mulai di Quran dulu, surah ke-7 ya, karena ini kita ambil metode tafsir Quran bil Quran, ayat bil ayat. Akan lebih baik kalau kita temukan penjelasan dalam ayat, kita ambil ayatnya dulu, baru kemudian kita lihat bagaimana hadisnya. Setelah itu kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hal dimaksud. Quran surah 7 Al-A'raf, saya tuliskan supaya memudahkan. Di ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Ya, coba teman-teman yang belum membuka mushaf bisa dihubungkan ke mushafnya, atau paling minimal mungkin bisa gadget di handphonenya yang bisa mengakses secara langsung. Kalau sedang digunakan untuk streaming, coba dilihat di mushafnya. Saya selalu mengingatkan di kajian kita diupayakan ada mushaf sehingga terasa kenikmatan mengkajinya ya. Coba di halaman 152 paling kiri ya, agak ke tengah, halaman 152 ya. Yuk kita lihat, ada ya. Saya juga buka nanti supaya kita ada ketersambungan yang sama ya. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ada? Oke. Yuk kita lihat ya. Sudah ya. Surah ke-7 Al-A'raf. Nah, ini pas ya. 7 Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Halaman 152 betul. Ya. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya, qala maka syaitan itu berkata, bima aghwaytani, karena engkau telah menghukumi aku tersesat. Ah, ini jahatnya. Jadi saya katakan tadi di awal, jika memang keangkuhan, kesombongan itu sudah menyelimuti keadaan satu makhluk ya. Saya tidak katakan seseorang, tapi satu makhluk. Bahkan kalangan jin sekalipun, jangankan manusia, jin sekalipun jika tertutupi oleh sifat kesombongan itu, maka potensi untuk mendapatkan pencerahan yang mengembalikan pada kebaikan, untuk mendapatkan hidayah yang menggugurkan semua potensi buruk untuk menjadi baik itu akan menjadi sulit didapati. Ya, karena celah-celah mendapatkan pencerahan, kebaikan, hidayah itu tertutup oleh kesombongan tadi. Karena itu, sepintar-pintar, sejeniusnya iblis itu kan kalau dalam bahasa Yunani itu diabolis kan. Ya, diabolis itu artinya yang pintar keblinger gitu. Ya, jadi yang punya sifat kepintaran di atas rata-rata, ya. Tapi karena tertutup oleh keburukan tadi, sehingga potensi kepintaran itu tidak bisa digunakan untuk membaca kebaikan. Itu bisa terjadi. Ya, alih-alih kepintaran digunakan untuk yang baik, tapi diarahkan kepada yang buruk ketika potensi baik itu tertutup. Ya, karena itu baik itu lebih penting dibandingkan dengan berilmu. Itu poinnya. Ya, sehingga ketika yang berilmu itu baik, maka ilmunya akan digunakan kepada segala yang maslahat. Ya, tapi semakin pintar kebaikannya tidak ada, itu damage-nya ya menghancurkannya lebih banyak. Jadi kalau pencuri yang pintar itu pasti ngambilnya, korupsinya lebih banyak dibandingkan dengan pencuri yang kurang pintar, ya. Nah, akan lebih bagus kalau pintar dan baik. Jadi jangan bandingkan misalnya pilih mana, pintar nggak baik atau bodoh baik. Ya, maka pilihlah yang pintar dan baik ya. Nah, kembali ke sini. Karena engkau telah menghukumi aku sesat ya Allah, itu kan menghukumi aku ini terjauh dari rahmatmu, fabima aghwaytani. Ya, ghawa itu kan sesuatu yang melampaui. Ya, sesuatu yang lewat dari batas gitu ya. Ya, sesuatu yang tidak biasa. Aghwa itu menghukumi sesuatu yang telah melampaui batas, ya, sesuatu yang kelewatan gitu kan. Ya Allah, engkau telah menghukumi aku kelewatan, ya. Aku tersesat, aku bersikap yang kurang bagus, gitu kan.
Nah, tertutup dia oleh keburukan tadi, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena itu aku putuskan, ya aku ingin buktikan, ya kehebatanku itu, kata syaitan ya, keangkuhannya dia ingin buktikan dengan apa? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan cegah mereka untuk mendapatkan jalan petunjukmu yang benar. Ya, jalan petunjukmu yang lurus. Ya, ini yang menjadikan kita setiap waktu memohon kepada Allah dijauhkan dari syaitan supaya konsisten pada petunjuk yang benar itu. Makanya kita baca tuh sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa di antara faidah itu? Supaya Allah berikan kita kekuatan untuk melawan bisikan-bisikan setan. Itu di antara faidahnya. Jadi kalau Anda bertanya kenapa kita membaca ya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari, ya, dan di setiap waktu, setiap pergantian waktu. Dari mulai subuh, kemudian ke zuhur, siang, masuk ke asar, sore, maghrib menjelang malam, ke isya. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya berikan aku kekuatan, tunjukkan kepada kami, ya Allah, petunjukmu yang lurus, petunjukmu yang benar. Ya, untuk minta kekuatan, supaya ditanamkan dalam jiwa kita. Nanti saya akan bahas apa kaitannya dengan keadaan jiwa. Karena syaitan itu akan menanamkan pada jiwa, memberikan bisikan, yang ini lebih bagus, ya jangan ambil yang ini yang lebih ideal, dan sebagainya. Sehingga alih-alih misalnya seorang hamba menunaikan salat, dia bisa tinggalkan salatnya untuk mengejar sesuatu yang tidak penting. Okay? Kan ada sekarang orang mengejar untuk dapatkan satu peluang pekerjaan dan tega meninggalkan Jumatnya hanya untuk menjaga ya toko tertentu misalnya, atau jualan tertentu misalnya, yang dia pun tahu sebetulnya rezekinya di tangan Allah. Ini aneh memang orangnya. Dia sudah paham rezeki di tangan Allah, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, tapi dia mengerjakan perbuatan yang menjauh dari Allah dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari godaan. Itu ditanamkan kepada jiwa. Makanya orang-orang yang sering sholat terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Dia mengoneksikan dirinya untuk menyembah Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkata kemudian dalam berdirinya ihdinas siratal mustaqim, itu diberi kemantapan dalam jiwanya. Nanti saya akan terangkan ya bagian itu pada hal yang terpisah. Diberi kemantapan. Sinyalnya gampang. Begitu nanti ada bisikan pada keburukan, hatinya pasti akan mencegah. Ini sinyal baiknya. Jangan lakukan ini nggak bagus. Jangan lakukan itu, kau akan celaka, kau akan begini. Itu kemantapan yang dimaksudkan. Nah, di sisi lain, syaitan ya telah bersumpah, dia berkata, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, itu bahasanya menggunakan kata la'aqudanna, itu sudah menggunakan tekad, kemudian diisi dengan nun taukid, tsaqilah lagi. Ya, nun taukid, tsaqilah, menggunakan nun, ya nunnya lagi yang versi tinggi untuk menunjukkan kesungguhan. Yaitu dalam bahasa Arab itu kalau orang sudah tidak mampu mengerjakan sesuatu karena kelemahannya, yaitu sudah dikatakan dengan taqa'ud, huwa mutaqa'id, dia sudah purna, sudah selesai karena keadaan fisiknya sudah tidak memungkinkan mengerjakan pekerjaan yang seperti ini lagi. Ya? Nah, kalau kita ingin melemahkan sesuatu sehingga tidak mampu mengerjakan tugas yang akan dilakukan dan dia menjadi betul-betul lemah, itu menggunakan diksi yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Ya, la'aqudanna, itu la-nya menunjukkan kesungguhan, ditambah lagi keseriusan pakai nun taukid, itu tsaqilah di situ ya, dan itu menunjukkan tekad yang sangat serius. Aku betul-betul akan melemahkan. Itu kata syaitan. Ya, dan ini ditampilkan di Al-Qur'an untuk memberikan informasi kepada kita supaya kita kenal. Gitu. Ini kalau Allah sudah sampaikan, tegaskan, nggak sadar juga manusianya. Dengan cara apa lagi dihambat untuk berbuat salah. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan hamba itu jadi saleh. Karena itu diinformasikan. Ya, syaitan berkata, diinformasikan di sini, syaitan berkata, aku akan serius, bersungguh-sungguh, melemahkan setiap potensi manusia untuk mengikuti petunjuk Allah yang benar. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi syaitan pun menyadari, mengakui petunjuk Allah ini benar. Semua yang bersumber dari Allah itu pasti baik. Dan itu syaitan sendiri mengakui. Ya karena itu, jangan diikuti. Ya, provokasi-provokasi setan ini, karena dia pun mengakui semua yang bersumber dari Allah itu benar. Artinya kalau Allah memerintahkan itu yang terbaik. Kalau Allah melarang, di situ ada bahaya. Kan? Jangan korupsi, jangan mencuri, ada bahaya di situ. Jangan menipu, jangan berdusta, ada bahaya. Jangan membunuh, jangan berzina, ada bahaya di situ. Jangan riba, ada bahaya di situ. Kan? Setan tuh mengakui. Cuman karena kesombongan, dia gengsi mau ambil. Ya, karena keduluan oleh Adam, dia nggak mau itu, gengsi dia pada kondisi itu. Itu sebabnya yang menjadikan dia memilih untuk memprovokasi hamba, melemahkan supaya nggak paham. Ya, jangan mencuri, diberikan gambaran-gambaran seakan untuk dengan mencuri itu jadi lebih nikmat, jadi lebih banyak.
jadi lebih elit, jadi lebih luar biasa, pengaruhnya hebat, harta dapat datang dengan cara yang cepat, banyak lagi, sehingga semua diangankan, digambarkan, lupa dengan petunjuk. Itu yang dimaksud la'aqudanna lahum. Ya, saya kelihatannya lebih enak. Jangan zina, tetap aja ada yang zina. Karena digambarkan gitu. Tahu, dalam hati kecilnya tahu, mencuri itu salah, korupsi itu salah, zina itu salah. Tapi kenapa masih dilakukan? Ini problemnya. Karena nggak kenal dengan cara kerja syaitan ini. Nggak kenal. Ya, jangan riba, masih riba. Ya kan? Jangan zina, masih zina. Tiap hari berita kelihatan, ini selingkuh dengan ini zina, ini begini, ini begitu. Ya kan? Jangan korupsi, tiap hari kita lihat berita, ini pencurian, ini penipuan, ini korupsi sekian, ini begini. Masih terjadi. Kenapa? Boleh jadi karena kurang dekat dengan Allah. Ini. Ya kan? Bahasa gampangnya kurang ibadah, kurang sholat, jarang baca dengan benar ihdinas siratal mustaqim. Sholatnya nggak khusyuk, kelihatan kayak yang sholat tapi nggak khusyuk, nggak fokus dalam sholatnya. Sholat pun karena ada motivasi tertentu saja. Nah, ini problem, itu juga ada dalam Quran. Ada orang yang sholat itu karena motivasi tertentu, karena ria, pencitraan, karena ngejar sesuatu, disebut dengan celaka. Kasihan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada lagi sifat nifak, munafik, kelihatan, ingin cepat-cepat, ingin buru-buru, karena tuntutan tertentu saja. Motivasi sholat pun karena ingin mengejar dunia. Itu problemnya. Sehingga tidak ada kemudian keistimewaan dari kalimat itu yang menghunjam kepada jiwa, yang betul-betul meminta kepada Allah untuk dilindungi. Ini poinnya. Dan dahsyatnya apa? Di ayat ke-17 ya teman-teman, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Ya kan? Kemudian وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ini poinnya. Ya. Dan dia betul-betul sudah bertekad karena menggunakan lam tadi, kemudian nun taukid, tsaqilah di akhirnya. Ya, nun taukid tsaqilah itu menggunakan tasydid di atas nun berharakat fathah. Ya, untuk menunjukkan satu kesungguhan yang sangat luar biasa. Aku betul-betul bertekad dengan segenap kemampuan akan melemahkan hamba itu, ya, supaya apa? Supaya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dan saat yang bersamaan, ini poin yang paling besarnya, aku pastikan semua sifat pelemahan itu akan aku kuasai dari semua arah yang memungkinkan manusia beraktivitas, yaitu dari depannya, dari belakangnya, kanan dan kiri. Ya, kenapa nggak atas dan bawah? Yang pertama, pada umumnya manusia nggak ada yang beraktivitas ke atas. Pada umumnya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Gitu ya, pada umumnya. Nah, nggak ada yang beraktivitas ke bawah. Ya, pada umumnya ke depan, ke belakang, kanan dan kiri. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa atas itu adalah jalur petunjuk. Ya, jalur yang diberikan oleh Allah untuk memberikan hidayah. Jadi nggak akan menentang itu secara langsung, nggak akan frontal. Ya, kalau nggak tersambar halilintar tuh. Ya, selesai gitu. Ke bawah pun jalur kematian, ya sudah meninggal nggak digoda lagi. Ya, nggak ada kerjaan, setan yang stres tuh kalau masih menggoda orang yang sudah meninggal dunia, nggak ada kerjaan kan. Ya, jadi atas dan bawah tidak terganggu di situ, tapi depan, belakang, kanan dan kiri, semua potensi arah yang dituju manusia nggak akan lepas dari was-was atau provokasi yang ditimbulkan dari syaitan. Ini yang menjadikan semua aktivitas yang kita jalani selalu ada saja godaan-godaan, provokasi yang dirasakan dalam diri kita. Itu poinnya. Nah, langkahnya apa? Yang dilakukan oleh syaitan untuk mewujudkan itu. Baik ya? Langkah yang pertama apa? Kita coba lihat di Quran surah keempat An-Nisa. Di ayat 118. Ya, coba kembali ke mushaf. Ya, supaya saya nggak bolak-balik, saya di hafalan aja ya, supaya untuk memudahkan ya. Jadi teman-teman silahkan diakses mushafnya untuk memudahkan. Ya, kesini aja. Kemudian la'anahullah, ya, syaitan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengacu kepada konteks yang telah kita bicarakan tadi, karena ia sombong, yang menggunakan jubah keangkuhan, ya, yang mencegah hidayah Allah diberikan kepadanya, lalu kemudian menantang dengan sangat berani untuk menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan Adam dan Hawa alaihi wassalam. Ya, karena perilaku-perilaku itu kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anahullah, setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya. Ya, hati-hati. Dan nanti kalau diikuti perilaku itu oleh sebagian hamba yang menyimpang misalnya, mendapatkan hal yang sama. Hati-hati ya. Jadi syaitan ini sudah dilaknat, perilakunya perilaku terlaknat. Ingat itu, ya, ketika Allah melaknat syaitan, maka perilakunya perilaku terlaknat. Karena semua apa yang dikerjakan itu buruk. Ya, kalau sudah terlaknat itu buruk. Jadi kalau menipu, kan, syaitan.
ya, memberikan was-was, memprovokasi syaitan, mencela syaitan dan segala bentuk keburukan itu. Maka kalau diikuti, ikutlah dalam keadaan atau frame laknat tadi. Ya, makanya ketika syaitan menganjurkan misalnya bunuh itu, diikuti provokasi itu, maka ketika seseorang membunuh misalnya, na'udzubillah min dzalik, gitu ya, itu berada dalam kondisi terlaknat. Karena itu orang yang sengaja, ingat baik-baik, orang yang sengaja mengeksekusi orang lain, membunuh orang lain, itu dikategorikan oleh Al-Quran, ya, terancam dengan 5 hal. Salah satunya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Ya, wa ghadiballahu khalidan fiha 2, wa ghadiballahu alaihi 3, wa la'anahu 4, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi korbannya orang beriman, ya, maka yang pertama, dia terancam dengan neraka jahannam. Yang kedua, terancam abadi di dalamnya. Yang ketiga, dimurkai oleh Allah. Yang keempat, dilaknat, ya. Ya, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dijanjikan siksa yang berlipat. Ya, kalau dia tidak bertobat, dia tidak memperbaiki diri, sengaja ada di situ nggak mau tobat. Kalau tobat, Allah terima tobatnya jadi lebih baik. Ya, karena itu setiap manusia berpotensi berbuat salah, dan sebaik-baiknya manusia ketika salah adalah kembali menjadi soleh, kembali bertobat. Ya, balik ke sini. Ketika syaitan itu dilaknat, la'anahullah, maka kalau ada provokasi was-was yang ia berikan kepada anak cucu Adam diikuti, maka masuklah dalam lingkar laknat itu. Bagaimana kemudian cara kerja syaitan setelah dilaknat itu? Ya, kemudian qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Kembalikan tadi, kalau kita kaitkan konteksnya dengan Quran di surah ke-7 ayat 16 tadi, ya Allah, karena engkau telah vonis aku melampaui batas, kan, tersesat dan menyesatkan, salah, ya, berlebihan dan sebagainya, ya, maka ya berikan aku izin untuk membuktikan kehebatan aku itu masih kekeh karena sombong tadi. Ya, berikan aku kesempatan untuk membuktikan, ya, kehebatan aku dibandingkan dengan Adam itu. La'attakhidhanna, tuh pakai la lagi, ya kan? Dan di akhirnya nun taukid lagi. La'attakhidhanna, ya, la'attakhidhanna, tuh. Kalau yang tadi la'aqudanna, ini la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Ya, la, aku serius. Ya. Kemudian nun taukidnya betul-betul sungguh-sungguh. Aku akan sungguh-sungguh begitu serius attakhidhanna, untuk mengambil, menjadikan, ya, min ibadika nasiban mafruḍa, dari setiap hambamu Bani Adam, anak cucu Adam, Bani Adam. Kan? Nasiban mafruḍa, nasiba satu bagian yang ada pada jiwanya, pada dirinya, mafruḍa, ya, yang difokuskan untuk bisa menjadi bagian godaan atau was-was atau sumber provokasi yang ditanamkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Ya Allah, aku minta untuk pembuktian, ya, berikan aku bagian tertentu di manusia itu yang aku bisa was-wasi, aku bisa goda, aku bisa provokasi dan sebagainya untuk membuktikan bahwa aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam alaihissalam. Ya, nanti dalam saat yang bersamaan Allah pun akan tunjukkan, ya, kamu lakukan itu, ya, tapi Allah pun berikan langkah preventifnya, ditanamkan hidayah, diberikan kepada anak cucu Adam itu, ya, sikap waspada, diberikan pengetahuan cara kerja setan begini supaya saat merasakan itu dia bisa menghindari. Sangat adil Allah, ya. Satu sisi setan ingin membuktikan, sisi lain Allah memberikan hikmah, ya, keadilan. Ini engkau mendapatkan bagian yang ini, engkau mintakan, ya kan? Di sisi lain aku berikan petunjuk kepada hamba-Ku untuk mewaspadai semua apa yang engkau kerjakan. Ya, jadi adil, setara di dalamnya. Ini minta A, yang ini diberikan B. Ketika itulah kemudian dikenali satu dengan yang lainnya dan diberikan aturan sampai ke ujungnya. Kalau engkau tidak mau bertobat, mengambil jalan seperti ini peluangmu, tapi ujung yang menanti adalah jahanam. Hilang semua apa yang telah engkau kerjakan, dan nilai ketaatan, kebaikan, kemuliaan, potensi tobat dan yang lainnya, ya kan? Dan sisi lain, anak cucu Adam juga mendapatkan langkah preventif, mengenal semua apa yang engkau akan lakukan, ya kan? Mendapatkan semua bagian-bagian untuk mengetahui pedoman, dan dengan itu, dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada mereka juga jalan. Kalau engkau bisa menghindari syaitan ini misimu lancar, bagus, sukses, surga untukmu, rahmat Allah dan ridhanya diberikan kepadamu. Tapi kalau engkau ikuti dan telah aku berikan petunjuknya, maka engkau bersama golongan syaitan ini.
Makanya disebut dengan hizbus syaitan, bersama golongan syaitan masuk ke tempat yang telah dijanjikan untuknya. Itu poinnya, sangat adil apa yang Allah sampaikan kepada setiap hambanya, terutama di sini terkait dengan anak cucu Adam. Nah, nasiban mafruḍa ini, teman-teman sekalian, ada bagian tertentu dalam diri manusia, ya, yang itu jalurnya syaitan untuk menggoda. Ada jalur dalam diri manusia itu, ya, yang menjadi jalur syaitan untuk menggoda. Apa bagiannya? Apa bagiannya? Nah, ini yang coba kita akan sedikit kupas, teman-teman. Kita naikkan ke sini aja ya, supaya tidak menghapus bagian ini. Ya, tolong diingat apa yang telah kita bahas. Nah, nasib mafruḍa, kalau kita lihat di penjelasan ayat-ayat Quran, kita temukan di antaranya jalur, yang dengan jalur itu kita bisa mengetahui, yo ini bagiannya yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Baik, kita ambil jalur terluar dulu, teman-teman sekalian. Ya, ini. Kemudian dari sini masuk ke agak dalam sini. Dari sini kemudian saya bulatkan, oke, seperti ini. Baru di sini kita bagi dua. Deh? Baik. Ini bagian terluar. Ya, bagian terluar disebut dengan sodrun. Jamaknya sudur. Ini dulu. Jelas? Jamaknya sudur. Ini jalur masuk yang pertama kali. Sodrun jamaknya sudur. Tahu dari mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka cara kerja syaitan itu memberikan was-was, ya, kegelisahan, bisikan-bisikan keburukan. Was-was itu sesuatu yang halus, ya, tidak terasa jalurnya itu, tapi sudah meresap kepada jiwa itu, sudah meresap. Jadi targetnya jiwanya. Nasibah mafruḍa itu bagian dalam jiwanya. Jalurnya lewat mana? Satu ini, sudur. Jamak dari kata sodrun. Nah, dari mana sodrun itu? Itu kalau bagian luarnya itu digambarkan di sini nih. Ya, jadi kalau kita ini nahar, ya, ini halak, ini bagian sini itu nahar. Ya, jadi kalau ini tenggorokan ke sini, ini bagian atas sini ya. Nah, kemudian turun ke bawah. Ini ada rongga di sini nih. Ya, kemudian di bawahnya ada perut. Nah, rongga yang kosong di sini, bawahnya ada perut. Di antara ini yang di tengah-tengah ini, yang kering kita sedekapi dalam sholat, kita tutup begini. Ini sodrun namanya. Ini batnun, ini nahrun di sini. Ya, ini halakun, ini sodrun di sini. Jelas ya? Baik, ini dulu. Nah, di dalam sodrun ini ada qalbun. Nih, ini qalbun. Ya, qalbun. Yang kita sebut dengan kolbu, kan? Sering terjemahkan dengan hati, bukan hati secara fisik ya, bukan ya yang dimaksudkan di sini. Ini gambaran dari jiwa, tempat sisi spiritual bersemayam, sifat rohani kita, ya, roh yang ada di situ. Ada kalbun, ya. Di dalam kalbun ada nafsun, nafas. Nah, ini agak dalam ya kajiannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman untuk memudahkan, karena itu mohon fokus sedikit. Jadi di sini ada qalbun, di dalamnya lagi ada nafsun. Nafas itulah jiwa kehidupan kita. Roh ya, ketika masuk ke dalam fisik itu disebut dengan nafas. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam nafas inilah ada dua potensi. Satu, potensi kebaikan disebut dengan takwa. Yang kedua, nah ini lawan dari ini disebut dengan fujur. Nah, fujur inilah yang menjadi bagian yang diprovokasi oleh syaitan. Was-wasnya ke sini masuknya, ke fujur. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi takwa ini akumulasi kumpulan dari semua sifat-sifat kebaikan. Jujur, sabar, ya kan? Rendah hati, semua ada di sini, sifat-sifat baik. Itulah sebabnya kenapa kita saat diminta beribadah selalu disandingkan dengan goalnya berupa takwa. Salat ada kaitan dengan takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salat ada kaitan dengan takwa. Puasa ada kaitan dengan takwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji ada kaitan dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Kenapa selalu ujungnya takwa?
Ya, untuk memberikan kesan bahwa ibadah itu sejatinya saat dilakukan untuk mengoptimalkan dan menghadirkan semua potensi baik sehingga bisa keluar. Makanya ciri orang berhasil sholatnya itu bukan hanya benar secara fikih dari takbir sampai salam, tapi ketika sholat itu tuntas dilakukan, membawa perubahan perilaku, dapat mencegah dia dari sumber keburukan, fahsya dan mungkar. Karena itulah Allah tegaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal mungkar. Itulah sebabnya orang haji itu ketika berhasil dia membawa takwa, ya kan? Ya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Al-Baqarah ayat 203. Kalau bisa merasakan ketakwaan sudah berubah jadi lebih baik, silahkan tinggalkan Mina itu. Ya, mau nafar awal ataupun nafar akhir, silahkan tinggalkan, pulang jadi lebih baik. Kebaikan yang dihasilkan dengan mengikis keburukan disebut birrun. Kalau melekat disebut mabrur. Itulah sebabnya disebut haji mabrur. Haji yang merubah perilakunya jadi lebih baik. Ini yang disupport ini. Nah, lawan dari ini itu dari fujur munculnya. Jadi kalau ada jujur, di sini ada dusta. Kalau ada sabar, di sini ada amarah, gitu kan? Kalau ada rendah hati, di sini ada sombong. Demikian selanjutnya. Ini lawannya. Tuh. Tolong fokus betul ya, saya akan lambatkan sedikit. Takwa, ini implementasinya, itu semua pancarannya sifat-sifat kebaikan, karakter moral yang baik. Ini punya lawan, ini. Difujur namanya. Jujur, ada dusta yang difujurnya, sabar, di sini ada amarah, demikian seterusnya. Nah, konsepsi asalnya, Allah ciptakan sifat-sifat difujur ini, asalnya untuk menjadi katalis di yang baik ini, di takwa supaya muncul. Jadi ini diciptakan supaya mempercepat ini muncul ke permukaan. Misal, marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan seseorang pemarah, tapi supaya melatih sabar yang ada pada diri supaya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, sabar nggak mungkin bisa muncul. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk suami pulang, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada sebab. Istri mengatakan, sabar ya Pak, sabar. Ya kan? Suami mengatakan, Mama sehat. Ya kan? Nah, jadi amarah diciptakan supaya melatih sabar muncul, itu dasarnya. Karena itu muncul ujian, muncul problem, muncul ini, itu untuk melatih supaya yang baik muncul. Dan tidak mungkin Allah menitipkan ujian pada seorang hamba, menguji hamba, kalau nggak mampu itu mustahil. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi ketika diuji dengan satu ujian itu, satu dia mampu mengatasi, yang kedua apa? Supaya mengangkat sifat baik ini, supaya naik ke permukaan. Sehingga mampu mengatasi setiap tantangan yang muncul di masa depan. Itu poinnya. Nah, syaitan ingin memotong jalur ini. Alih-alih ini bisa menjadi katalis bagi sifat baik, mempercepat kebaikan muncul, dipotong jalurnya. Bukan mensupport ke sini, fujur ke takwa mensupport, tapi diambil jalur sendiri ke sini ke atas. Ya, jadi dari sini, di nafas. Ini kan dua nih, ini takwa, kan? Yang ini fujur. Alih-alih ini mensupport ke takwa, diambil jalur pribadi, jalur sendiri ke sini. Nafas ke kolbu, kolbu ke sodrun ke sini, sehingga keluarlah ini menjadi mandiri. Bukan menjadi katalis, tapi memerintahkan langsung kepada kolbu, langsung ke sodrun untuk bertindak sendiri. Sehingga yang keluar dari fujur ini otomatis yang buruk-buruknya semua. Diperintahkan, nafsunya memberi perintah. Ketika keluar yang buruk ini, dan sumbernya dari nafas ini, keluar sifat buruk, ke kalbu diperintahkan, kalbu ke sadrun kemudian diperintahkan keluar perilaku. Mata yang tadinya menatap harusnya baik jadi melotot. Lisan berkata yang kotor, telinga mendengar yang salah, sampai ke kaki berfungsi pada tempat, melangkah pada tempat yang keliru, yang salah. Maka sesuatu yang berwujud salah terjadi disebut su namanya. Ya, saat itulah nafas akan memerintahkan ketika dikuasai oleh fujur, memerintahkan kepada su. Nah, ini yang menjadikan nafas ketika bertemu dengan su sering disingkat dengan nafsu. Gampangnya begitu. Ya, nafas. Ya. Jadi nafsu itu asalnya nafasnya netral, tapi ketika memerintahkan pada keburukan sering disebut dengan nafsu. Kenapa? Karena keluarnya su. Apakah Ustadz mengarang-arang? Tidak. Kan kita lagi bahas Quran. Ngajinya perdalam, buka Quran surah 12 ayat 53, ya, paling kiri sebelah atas tuh. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 53. Sudah? Wa ma ubarni'u nafsi. Ya, jelas? Coba ada nggak ayatnya? Cek dulu ya. Wa ma ubarni'u nafsi. Innan nafsa. Nih,
la'ammaratum bisu. Ada artinya? Wa ma ubarri'u nafsi, di lisan Nabi Yusuf alaihissalam, aku tidak bisa memvonis diri sebagai manusia yang suci. Ya, karena itu di ayat lain nanti dikatakan, ya, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri sebagai orang suci yang nggak mungkin berbuat salah, mustahil. Nabi dan Rasul pun disifati dengan maksum, dijaga dari salah. Manusia biasa mustahil. Pasti berpotensi apa? Bisa berbuat salah karena ada bisikan-bisikan syaitan di sini. Ya, kapan manusia bisa salah itu? Ketika syaitannya itu diakomodasi, diterima tuh, maka nafsu yang harusnya mengarahkan kepada nilai takwa, nafasnya ya memerintahkan dengan jiwa-jiwa takwa, yang diambil petunjuknya ya bukan yang baik, tapi provokasi setannya dari jiwa fujurnya. Ini yang jadi bahaya. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Maka sungguh di dalam nafas itu bisa berpotensi ada yang terus memerintahkan, la'ammarah itu terus memerintahkan, ya. Bisu menuju kepada keburukan. Nah, apa yang memerintahkan kepada su di sini? Ini fujur. Kapan memerintahkan? Harusnya kan ini menjadi katalis buat takwa. Kapan dia memerintahkan pada keburukan? Ketika waswas syaitani diikuti, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ini yang menjadikan dawan jiwa setiap manusia. Saya, Anda, kita. Itu selalu ada bisikan keburukan tuh. Nggak percaya silakan. Bangun tidurnya kita sudah milih tuh. Ya. Apakah mau wudhu atau mau tidur lagi? Ya, Anda di pekerjaan kan selalu ada begitu tantangannya. Nih, kalau bisa dipalsukan dikit nolnya dapatnya banyak, gitu kan? Ya paling-paling dihukum itu sampai bisa dihitungin sama Anda tuh. Ya, Anda kalau korupsi dapatnya 60 miliar. Ya, kalaupun dihukum hukuman paling sekian, dapat remisi sekian. Ya paling-paling dari ancaman 10 tahun paling-paling dihukum 5 tahun. Itu pun masih bisa lagi ada caranya. Setan itu. Setan itu, ada lagi caranya. Selain itu bisa nanti nyogok begini, nyogok begitu. Sehingga malam Anda bisa keluar, pagi bisa balik lagi. Ini begini dan begitu. Hati-hati. Tolong jangan potong video saya ya. Ini cuma gambaran aja, setan bisa begitu. Dan pada akhirnya jadi industri. Transaksikan. Oh, bisa dikatakan untung. Kamu kalau korupsi 60, ya dihukum 5 tahun. Untungnya masih 30 miliar. 30-nya lagi buat biaya ini. Itu setan. Sampai begitu. Sehingga kelihatan masuk akal. Tanpa sadar itu buruk. Jangan dipotong ya video saya ya. Ini cuma gambaran aja. Setan bisa begitu. Bisa begitu. Ya, dan selalu ada alternatif. Namanya setan kan tadi diabolis. Pinter tapi keblinger, ya, dan itu menyengsarakan. Itu bahaya. Itu bahaya. Nah, balik ke sini teman-teman sekalian. Ini poinnya. La'ammaratum bisu. Kapan bisa mencegah ini? Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Rahmat lagi. Karena lawan dari rajim itu rahim. Makanya ketika kita diperintah untuk mendekat kepada Allah, sholat, kan? Ngaji, puasa, itu karena Allah sayang dengan kita, supaya jadi orang baik. Supaya takwanya ini muncul. Nafsunya ditekan, ditutup celah-celah syaitan. Bukan ingin menghambat karir. Karena Anda jadi orang baik pun terjangkau karir itu. Kan kita sering dengar kisahnya, pemimpin yang baik. Itu kan? Kita lihat di masa lalu. Ada pemimpin yang baik, panglima yang baik, ya polisi yang baik, arsitek yang baik, dokter yang baik. Kalau bisa menjadi baik dan sukses, kenapa memilih jalan yang salah dan menjerumuskan? Ya? Tapi ini jalan ninjaku, bukan persoalan ninja, Joni. Ini persoalannya adalah persoalan benar dan salah. Saleh dan salah. Mana yang benar? Kalau dengan benar bisa diraih apa yang diharapkan itu, kenapa mesti memilih yang salah? Ya. Nah, karena di sini diungkap katanya syaitan, dan tadi saya katakan untuk menunjukkan kesungguhan dan keberlangsungan untuk terus menggoda sampai selesai. Kalau manusia belum meninggal ya terus sampai di ujungnya, sampai sakaratul maut. Ya, perhatikan isyarat yang dalam dari Al-Quran. Begitu terus bergolaknya keadaan ini, maka tempat nafas disebut dengan qalbu. Dari kata qaluba, sesuatu yang terus tidak diam, bergejolak terus. Apakah milih ini, apakah milih itu, ini yang diambil ataukah itu yang ditinggalkan. Qaluba. Inilah sebabnya kenapa kita diminta sering berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala iman. Itulah sebabnya kenapa kita diminta salat, diminta puasa, diminta baca Quran, supaya kembali pada kebaikan. Dan dahsyatnya, kata syaitan, ini, syaitan, itu dilawankan oleh Allah dalam Al-Quran dengan malaikat. Ya, dengan malaikat. Jadi kalau takwa, itu lawannya fujur, ya, takwa di sini.
lawannya fujur. Yang memberikan petunjuk kepada sifat takwa supaya mencegah bisikan syaitan itu malaikat. Makanya kata Nabi, istafti qalbak, kalau kamu sedang bingung, tanya kata hatimu yang paling dalam. Di situ ada petunjuk. Kalau seseorang belum pernah berbuat salah, dia akan terjerumus pada kesalahan, hatinya pasti akan mengecam dan mengingatkan dengan keras dari awal. Ya, jangan lakukan. Itu resikonya tinggi, itu salah. Ada orang baru keluar masjid kan, mau memakai sendal yang salah. Hatinya akan mengatakan, jangan lakukan. Itu beresiko, itu bukan punya kamu. Nah, ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah memberikan petunjuk kepada hati, berikan masukan, berikan petunjuk. Sisi lain di sini ada syaitan. Gak apa-apa kalau ketahuan nih bilang aja, nggak tahu mirip-mirip punya saya gitu kan, sebagai itu syaitan. Dan dahsyatnya malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Syaitan disebutkan 88 kali. Memberikan kesan bahwa syaitan tidak diam. Ya, syaitan tidak diam. Terus dilakukan pergolakan sampai bahkan kita akan wafat. Sisi lain, Allah pun menunjukkan Allah sayang dengan kita. Latifun bi'ibadi. Allahu Akbar. Lembut, sayang terhadap hambanya. Karena itu malaikat ditugasin. Jangan sampai deh ada yang kena dengan syaitan. Kasih petunjuk, kasih kebaikan. Cuma Allah kan harus adil kan? Adil. Dengan komitmen awal yang telah dibangun. Maka dijelaskan ini petunjuknya, ini cara menghindarinya, ini ikuti yang baiknya, ini jauhi yang buruknya. Jelaskan semuanya. Dan fattakhidhu aduwa. Ya, posisikan syaitan itu betul-betul sebagai musuh. Karena memang dia mendeklar diri sebagai musuh. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi ayat 36 itu kelihatannya seperti sederhana, tapi dalam sekali maksudnya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Maka orang-orang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Adam alaihissalam, ya, dan istrinya Hawa. Tadi saya katakan alaihima untuk Adam dan Hawa. Bagaimana keduanya ditunjukkan oleh Allah. Ini kalau terkena ini seperti ini resikonya. Diizinkan untuk diketahui supaya ada hikmah berikutnya. Ya. Baik, supaya kita bisa belajar. Oh, begini cara menghindarinya, begini cara kembalinya, dan sebagainya. Tapi bukan itu poin yang paling penting untuk kita posisikan saat ini. Anha. Ini poinnya. Anha anil jannah. Jannah itu gambaran dari kemuliaan, kebaikan, kenikmatan. Itu kan? Orang-orang yang mengikuti syaitan ketika terpleset oleh godaannya, maka dia akan terhindar dari kenikmatan yang hakiki, kebaikan, kemuliaan. Karena itu orang yang terjebak dalam keburukan itu pada hakikatnya sedang gelisah. Ya, dia menjaga diri supaya nggak ketahuan, kadang sembunyi, kadang begini, kadang begitu. Supaya hidupnya nggak aman sebetulnya. Ya, nggak tenang sebetulnya. Maka kita diberikan pengingat oleh Allah. Kalau memang ingin ada dalam suasana ketenangan, kebaikan, kenikmatan yang hakiki, kan? Sejatinya jauhi bisikan-bisikannya. Kenali itu semua. Setelah itu apa? Ikuti jalur kebaikan, bersabar menjalani sampai menemukan keindahan yang sejati saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai terjadi seperti apa yang pernah terjadi kepada Adam dan Hawa saat ditunjukkan. Ya, fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Maka Allah dengan kejadian yang menimpa Adam dan Hawa untuk pembuktian syaitan tadi, bahwa syaitan punya komitmen begini begitu, dibuktikan, maka diperkenalkan oleh Allah. Ini loh godaannya seperti ini. Ini loh cara menggelincirkannya begini. Dengan sudah semuanya itu dijalani, maka dimulailah tugas di bumi. Karena Allah sudah memberikan pengetahuan secara sempurna. Ini tugas kamu, lakukan perintah, larangannya ini, musuhnya ini sudah nyata. Ini musuhnya, cara kerjanya begini. Maka viralkan ini semua kepada anak cucumu, sampaikan kepada mereka supaya mereka mendapatkan langkah antisipasi sejak awal. Itu yang menjadikan pembahasan berikutnya kita akan ketahui kenapa Adam diizinkan tergoda dan Hawa. Kenapa kemudian setan seolah-olah berhasil saat berada di tempat trainingnya Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam untuk menunjukkan satu hikmah yang sangat besar. Selain menunjukkan kasih Allah yang membedakan antara manusia dengan setan. Jadi kalau kita ingin bedakan manusia dengan setan, itu bedanya di mana? Setan kan salah, kan? Manusia juga bisa berbuat salah. Nah, saat ada kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu, apa perbedaannya dengan setan? Di titik mana kemudian Allah memberikan rahmat? Itu insya Allah kita akan dapati di pertemuan berikutnya saat kita masuki ayat yang ke-37. Termasuk nanti insya Allah saat kita masuk kepada satu inti pembahasan, kita akan temukan juga pembahasan detail tentang jenis-jenis setan yang pokok nanti. Harus kenal. Ada setan apa saja tuh, ya. Nah, kalau kita kenali, kita paham, oh ini di rumah, oh setannya ini, gitu kan. Jadi kita kenali nih cara-caranya begini menggoda.
di kantor begini, di pasar seperti itu. Ya, paham kita tuh, di masjid begini. Jadi ngerti, setelah paham posisinya, kita tahu cara mendudukannya. Itu poin yang sangat penting untuk kita belajar supaya tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk perhatiannya di malam ini. Semoga Allah rahmati kita semua. Maafkan saya yang belum mampu membimbing sebaik yang mungkin teman-teman harapkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minasy syaithanir rajim. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha.